Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sebelah kiri mulutnya nggak buka. Hukumnya perlu tahu, yang ucap salam hukumnya sunat, yang menjawab hukumnya wajib. Yang wajib kalau nggak dikerjakan itu dosa. Jangan gara-gara saya datang, bapak itu banyak dosa. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran. Wa ayatul ukhra falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana mayyatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh baik dari sejarah maupun dari sejarah dengan izin Allah berbeda murung di tempat yang sangat berkah ini. Kenapa dikatakan berkah? Tempat ini tempat sering membaca ayat suci Al-Quran. Tempat ini tempat orang dicetak untuk tempat orang menjadi orang soleh. Maka kita pun orang-orang tua yang gak saleh hari ini datang bersama orang-orang yang saleh. Maka kita pun mendapat ambil bagian keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergabung dengan orang soleh, dengan para ulama, para amil sab dari provinsi. Kalau kita nggak datang ke sini, mungkin bergabung dengan toki kopi, dengan toki kotogel, bergabung dengan sopir mobil. Pokoknya bergabung perkara dunia. Mudah-mudahan dengan hari ini kita bergabung dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah Pak Ustadz dari Mendajeh, saya memang selalu bergabung dengan orang saleh. Karena selalu ceramah setiap hari dan malam. Cuma saya bergabung dengan orang saleh, saya belum terangkat menjadi orang saleh. Ini yang saya sedihkan. Hafal ayat enggak, alifnya enggak. Pokoknya cuma saya bersyukur juga bisa bergabung dengan kelompok saleh-salehah, bisa bergabung dengan orang ilmu, orang dai dan orang yang abid. Bapak Ibu yang saya muliakan, selawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut setia sampai akhir hayat kita. Ta'zim kami kepada pucuk pimpinan pesantren Darul Al-Fatah, Darul Ulum Al-Fatah cabang Temurung. Semoga Allah berikan sehat dengan keluarganya. Karena kita yakin memimpin pesantren ini bukan perkara gampang.
Kita 1, 2, 3 anak kita di rumah, kewalahan kita. Tapi pesantren dapat memimpin anak kita 24 jam bersama dia dan selalu dalam penjagaannya. Seharusnya kita lebih banyak berterima kasih. Tapi kadang-kadang hari ini sedikit anak kita pulang ke rumah diceritakan mungkin ustadznya agak kasar. Kita pun kadang-kadang datang ke pesantren dengan ucapan-ucapan yang tidak enak. Ini manusia tidak pandai berterima kasih untuk dirinya sendiri. Kemudian pada Dewan Guru, bila khusus kepada Amir Sab dari Banda Aceh dan bapak-bapak, tengku-tengku, alim ulama, para hafiz dan para hafizah, generasi kami ke depan lebih baik daripada kami. Kita ini sebenarnya harus berusaha kita lebih baik anak kita. Jadi ketika anak kita pulang ke rumah pakaiannya sudah lebih baik dia. Jangan seperti orang tua dulu. Saya dulu keluar pesantren pakai kain sarung, pakai baju jas, pakai topi. Apa kata orang tua? Win, ini kelas pesantren. Berhenti masuk alim deh. Ini orang tua zaman dulu. Zaman sekarang jangan lagi. Lagi tengok anak cabai serban berbaju jubah, ni kita beri non. Sebab amal saya ini daripada anak bulan ke pesantren, anak yang hafiz, anak yang hafizah, amalnya ada perubahan. Amalnya lagi-lagi ke bahasa Aceh. Anak perubahan. Tuan Sido bandit dan tuan penjahat, anaknya habis. Nah, jamaah yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan kita doakan, kita masing-masing berdoa. Aku pe anak itu berhasil. Saya pun tidak berhasil anak saya. Dari pesantren lari, beda dengan bapaknya. Kalau bapaknya lari dari rumah ke pesantren, tapi anaknya lari dari pesantren ke rumah. Mungkin itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta doanya ustaz-ustaz ini. Kalau semua ustaz ini mendoakan saya, ya Allah, anak terbiahnya itu biar hebat lebih daripada ayahnya. Berapa doa kami? Nanti kami anak neo doa. Islam ini harus berbagi, harus satu tubuh dia. Satu yang agak lemah, semuanya akan ikut lemah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita maulidin Nabi. Ini perlu kita tanaman ke anak ini. Seni kedeli debatan dengan maulid ini. Arah tema bercocok maulid. Ini sudah kita kenal ke anak ini. Hanya ketika cara maulid ini. Kena Nabi Muhammad, karena Nabi itu. Jika kita mengingat berkata berpahala wajar, tapi 500 tahun Nabi itu belum lahir. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa sudah kenal dengan Nabi kita. Yang mulai pakai maulid daripada kita. Ini kita Nabi itu lahir, bahkan Nabi kita sendiri sudah wafat. Kita maulid banyak masih ada kujang ganjil. Ada teba sungguh-sungguh maulidnya, ada teba guru. Teba maulid begitu tuh maulid di kembelong tetangga. Tidak kena Allah yang maulidnya, kena tetangga. Kemudian ketika berkorban dengan untuk maulid itu, apa katanya? Pemangan begitu tuh, dari pemangan makan ringan saja. Hanya dimakan ringan, sekedar saja. Hanya kedap, kena umat Nabi, cinta Nabi, tapi pengorbannya satu bungkus roti adari, ada. Inilah bentuknya kita manusia umat Nabi. Mudah-mudahan ke depan dengan anak kita generasi ke depan lebih baik ke depan daripada kita. Kemudian kenapa maulid lagi? Umat Nabi Muhammad, Musa, Nabi Isa paham betul dengan para sepupuh Nabi itu. Kita sini kadang-kadang rata butuh kuning punya model kulit Nabi. Tegudah Hamdan, putih. Ya, aku tanya pernah dulu. Tapi kita baca dalam sirahnya, Nabi kita diceritakan dalam surah
Al-A'raf ayat 157. Kulit Nabi kita berkilau, putih berkilau. Gak sama dengan umatnya. Ke umatnya putih pucat. Ada tebang putih itu ya putih negeri meta. Kalau hitamnya seram. Tapi Nabi kita putih berkilau. Sahabat juga menuturkan ketika Nabi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nampak di pipinya putih berkilau. Kemudian Nabi kita pakai rambutnya hitam pekat, tapi panjangnya di bawah telinga. Sekali-kali ada Nabi sampai ke bahu. Di kita ni bapak-bapak ni kena paham anak bujang ni pakai nario, hanya gerantang ni. Usin dari rumah, lalu bandit, ada bapak ada kena mati. Benar ni sunnah, cuma dilewat sudah bahu, lewat bahu adalah menyerupai perempuan. Ada Nabi kita lewat rambutnya sampai ke pinggulnya, tapi Nabi digolongnya rambutnya masukkannya ke surbannya. Jadi muk narut sama kuawak, tapi ya Nabi aku serbannya Nabi serban. Jadi kesigara serbannya mengkhawatirkan ya. Alhamdulillah kenapa tengok serban. Itu satu kamu berakal. Jadi ceramah ketegang kita geran itu. Nah, aku sebetulnya itu sebagai Nabi kita rambutnya hitam dan bergelombang. Ke bahasa kita gayu patah mayam. Goro kritik endomi, tapi bergelombang sedikit. Hitam pekat, hitam kilat. Goro kita ni kembali malam kan? Kering, kita ni paling kering, tapi berminyak orang. Nah, kemudian Nabi kita alisnya lebar, tebal lagi. Nabi kita tak pernah marah, tetapi kalau marah sekali dia nggak pernah keluar kata-kata sakitnya, nggak pernah didengar marahnya, tapi kayak terbentang di dahi. Ada gumul lintang sini, yang menahan pengisi. Nabi tu hanya pengisi, pernah pengisi Nabi. Kerja segitu mati sedikit marah, sedikit marah. Nah, memang Nabi, tapi kita belajar mengikuti kembali lagi Nabi yang lepas. Tapi fotokopi agak mirip sedikit belum aslinya. Nah, kemudian Nabi kita matanya kalau putih yang putihnya itu putih bersih, hitamnya itu hitam pekat. Nah, kemudian hidung Nabi mancung, tapi bukan seperti Muhammad Alban. Jadi mancung jemaah ke nomewih konai untuk hidung dia nyaur biasa. Numu mancung goyang. Nabi kita mancung, tapi kira mancung. Nah, kemudian Nabi kita badannya kira gotol, kira kurus, tapi berisi. Berotot dia ketika dilihat oleh sahabatnya. Kira kurus, kira gotol. Kerja segitu umat ini jika kurus kata yang tebal, jika kotor katanya kotor apa? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi kita menengon kudagwe, Nabi kita pakai sigor, ke bahasa kita gayu pakai sigor. Sasahan si benci nengon sigar, laki benci kira Rasulullah. Sahan geli atir ke imam sigar, benci atir ke Rasulullah. Tetapi ambil tiga si sigar ni berurus dah je loh. Nabi pakai sisir. Ni kita ni kena mengaruti lekat tak kursi-kursi loh ya bermasalah. Berurus. Nabi itu sampai kepada keturunannya hari ini ada Imam Junaid, turunan dari anak dari Sayyidina Ali. Dan sini pakai semua keturunannya pakai sigar. Mampat tengoknya woi. Nengok ke sigar ni apa yang kita lali.
Nanti kayak begitu nih dengan sigar di materi. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sigar. Sigar Nabi itu jangan dahulu gede. Bahkan Nabi tak diajarkan kita umat wahai para laki-laki, cukurkan kumismu, panjangkan jenggotmu. Tapi yang ada dianugerahi oleh Allah, tapi berarah yo. Itu pun kadang dipaksakan ada, kena kabel. Ini pun rayoh ni aku ni. Duk rayoh ni manusia haram apa? Rayoh ni kabel. Kesingosa Allah hanti. Singosa Allah hanti tentuhi. Terang. Ada aku pergi bapak-bapak ya. Hana pergi bapak. Seandainya kita tidak mampu, jangan alergi melihat orang pakai sigar. Doakan ya Allah, kawanku sana sudah mengikut Rasulullah. Aku kapan bisa ya Allah? Tanyakan hati kita sama Allah. Aku kan kepingin dulu Rasulullah, tapi dilepas dari sini ya Allah. Aku harap aku beda menemukan kau ya Allah. Harap pernah doa itu ya. Bapak-bapak harap pernah berdoa ya. Tapi doa. Pernah kita melihat orang yang cinta mengikuti Rasulullah. Jadi kita umpama aku kira ada jamu-jamu cekik. Tengok aku bapak ho. Dia undang ya Allah, dong dosa kau gunanya Allah. Cuma kita jadi ya Allah. Karena kelebihan jamu-jamu lagi lebih. Tapi di hadis palsu pakai. Karena di hari ini kaum ibu tu benci kali melihat kita pakai stiker. Karena kita pakai hadis palsu. Barang siapa memelihara jenggotnya, pergilah bergantungan bidang dari banyaknya kedatangan Islamnya. Karena itu punya ibu tapi bidadari pun enggak terima dia. Apalagi banyak bidadari. Itu pun yang kena disoya di kembangan. Wah berkembang dalam undang ini. Guna cara kita, dia kena Nabi. Barang siapa laki-laki menghidupkan jenggotnya, maka ketika dia berair wudu, satu tetes jatuh air dari jenggotnya, maka Allah ciptakan satu malaikat. Maka malaikat itu berzikir kepada Allah. Maka zikir malaikat itu pahalanya kembali kepada orang pemilik jenggot. Kerugi pedih di masih betul-betul hidup yang udah ini. Pahala yang tadi dapat akan jadi pahala noya di dapat itu jadi. Termasuk ketika kuning singarawan gitu tuh, dia kan kuning banyak. Jadi makin naru makin singkat ya udah. Nah, ini kan berapa naru tuh? Jika berapa naru atau itu pun naru dah. Dia repot ni. Dia besar usah Allah Subhanahu. Ini loh para sepuh Nabi itu ternyata orang lain sudah paham atas keadaan Nabi kita. Termasuk nasabnya Nabi. Bila Nabi lahir 500 tahun lagi Nabi lahir, orang lain sudah paham atas sirahnya Nabi. Masa kita umat Nabi kadang-kadang kurang paham apa yang dipakai Alhamdulillah hari ini banyak orang paham, termasuk saya pun baru 5 tahun paham. Kalau dulu saya pun belum paham, karena saya beranggapan dulu kalau pakai baju ini harus orang ada amalannya sekurang-kurangnya, kitabnya Khianatul Talibin. Kalau orang awam jangan pakai ini, dulu pahaman saya. Ketika saya lihat orang pakai ini, apa ada kau baca? Gitu ya. Kau pakai serban, kau pikir mudah mempertanggungjawabkan korban itu? Yo. Paham dan masalah aku sabar kamu. Saya ni sabar, paham. Aku ni ngajak sudah kamu ketemu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah Nabi. Dan Nabi itu lain daripada yang lain. Dan ada 5 kecintaan Allah kepada Nabi. Buktikannya. Pertama, Allah selalu menggandengkan namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, bumi dan langit ini, surga dan neraka kita ini semua roh yang belum lahir diciptakan dari Nur Muhammad. Yang ketiga, surga itu haram diduduki orang lain kalau tidak Muhammad dengan umatnya. Yang keempat, di kunci surga itu tertulis di pintu surga itu baru bisa masuk. La ilallah Muhammadur Rasulullah.
Yang kelima, manusia ini baru diakui Allah hambanya benar-benar dia ucapannya sama dengan perbuatannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beriman dia kepada Allah, cacat imannya kepada Rasul, iman kepada Allah itu tertolak. Saya kepentingan beriman ke Allah ke oh ya Yahudi dia beriman. Yahudi, Nasrani, Kristen, saya beriman kepada Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, betul. Oh ya Yahudi dia paham. Tapi kenapa dia kafir? Karena dia tak percaya kepada Nabi. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Nabi. Ungkapan kita itu harus kita buktikan. Saya umat Nabi, saya cinta Nabi, sering berselawat, tapi buktinya tidak ada. Jadi kalau bukti sama Allah itu, kata Allah, kalau kau ingin sempurna imanmu kepada Nabimu, aku pun menerima imanmu kepadaku, maka ada 3 hal yang perlu kau tingkatkan selama hidup 24 jam. Dalam surat Al-A'raf ayat 157. Apa kata Allah? Falladzina amanu bihi. Kalau kamu memang mengaku umat Nabi, pertama kau lakukan muliakan Nabimu. Dan apa kau muliakan Nabimu? Ada 3 cara memuliakan Nabi. Pertama, hidupkan sunnahnya. Ya, ini muliakan Nabi. Ini termasuk sisi muliakan Nabi dari menghidupkan sunnah. Nabi Arab bagian kiri serban, tapi bulang putih. Baju bulang bulu pernah pakai Nabi tua satu bapak. Bulang bulu pernah pakai baju kemeja pernah pakai Nabi. Oh ya, ketiwan surat Yusuf 7 kali diulang-ulang. Gamisi. Tapi Clara dapat dengan kemeja juga Clara dan hidupkan sun. Hari ini sudah jauh sunnah dari rumah kita. Termasuk walaupun kita ahbab aku pengen 4 bulan di rumah dimulai ke sunnah. Kenapa? Karena tak satu kerja dengan orang yang di rumah. Siapa salah ini? Saya pun kepingin. Ya Allah, hendaknya jamaah ini datang ke rumah saya, mengajak alias saya untuk masuk. Belum datang. Siapa yang dosa itu? Dicirikan juga itu. Masa itu kiai. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat tingkat makan saja, jangankan anak-anak, orang tua saja coba kita lihat kalau nggak paham hukum. Insya Allah kalau yang orang sudah keluar 3 hari kita paham ya. Tapi kalau nggak keluar 3 hari mohon maaf, aku itu orang pesantren. Tiba ulak suluk, ulak di pesantren, pengajian itu iana. Tapi waktu dia orang kiri lah. Itu sana kok ini dikira itu setan betul dikira. Oh yo. Saya bisa berbicara dengan saya orang dari pesantren juga. Kesempat beli orang pesantren itu mengisi pakai bahasa pesantren. Dan saya ini anak mengisi pakai yang aku dari pesantren. Tidak sanggup kita dengan belajar saja, tapi harus dipraktekkan. Hati di pesantren ini gudang di ilmu. Prakteknya setelah pulang ke rumah. Istilah kita tangkuh nih, woi. Tangkuh dulu, ya ke inti koli. Pulang aku makamnya hidupkan. Hebat pulang 4 bulan tu, mustahil nak jemaah dah. Berarti kita hasil 4 bulan ya. Betul tak? Ulang suluk letak hati, ketirmu turun jemaah, ketibra bermasyarakat. Kedai suluk 40 lo, kita dulu tangguh-tangguh hari biliknya, hanya berzikir, salat berjamaah, diremuk masuk. Tapi si suluk pulang ke kampung sesuai kewan bahik kalau baru jemaah. Kita beliau merasa dekat dengan Allah di malam jarang. Jadi oleh kerana yang hati ini, letah hati ini ternyata nak saya cuba suluk, cuba pesantren, ternyata sudah pulang urung dakwah caranya Rasulullah. Sudah pulang urung caranya Rasul. Amalku sebut dua. Jadi hidupkan sunnahnya. Mangan kita ngondeli jadi bersendok sabun iyon. Ini kan dengan padahal kita kok ya dikaji pesantren ucap pada ya tersebut. Pertama mayo kita boleh. Kelas tajiji bila di bahasa saya kelas TK. Kita akhlak. Akhlak makan, adab makan. Meningkat orang dan ada dari kitab Adabul Insan. Am tebal orang. Yo ne pergi kaji.
ngaji di pesantren yang mana cara ulah pesantren sakit itu. Cuman abah ini coba kerja itu anak itu, tapi pengaman ini kalah di pesantren. Aku tuh itu burukin kamu ya. Nah jamaah yang dekat Allah SWT, cukuplah kita tinggalkan rumah ke makan cara ikut Rasulullah. Kena makan minum itu diperintah Allah. Hulu min rezekillah, hulu wasrafu min rezekillah. Makan minumlah kamu dari rezeki dari Allah. Jadi minum tu cak orang buat, di orang kiri, minum tu di segar tegot secara gelas, yang tu bila Nabi. Batu aku ingin dia, tengok sudah ada betul satu sebenarnya Nabi minum lebih tu. Kemudian jauh mereka Roma 5 menit mehwan yang betul-betul dengan pantas larangan arahan saya tidak ingin loh lepas minum jemaah kalau itu gerakan dia 12 orang lu serenek wapanjang sahab kurung kiri ayamnya awahnya aku awak penawar itu tapi balik-balik mata ini baju ya bapak itu ya jadi nanti jangan minum berdiri adalah KUDA. Ini jadi dipahami ulang hari ini juga. Kita kan paham ini. Tapi kalau kita buatan ini kan kita buatan oleh pada rumah. Berarti menurut sunnah. Kerana Nabi jamin ini barang siapa mau kita sunnahku, berarti dia cinta bersama aku, cinta padaku. Kalau dia cinta padaku bersama aku nanti di surga. Mereka kita orang Nabi itu secara tergawai dekat. Jadi bapak-bapak semua begini tetuhi. Undang-undang ini kejurung Rasulullah aku kenalnya kita mati Muhammad aku mati salah terletom gerahan kasih siang cangdam segera aku nanya dia umat ini gerahan cirinya maka mulai hari ini bapak-bapak segerinya juga ribet ciri untuk paham Rasulullah kita umatnya amalku semua itu bahagia menghidupkan sunnah. Sunnah ini kampung berarti dipahami di mayor. Apa arti sunnah? Dikerjakan berkebara, ditinggalkan berdosa. Orang jangan ngomong ini ya. Sunnah itu bukan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu hukumnya. Tapi sunnah artinya perintah Rasul. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Cuma di mana kita itu wajib sunnah. Kerja kenapa sunnah? Kalau aku kerja adalah sunnah. Padahal sunnah yang wajib salah satunya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kelembangan minumnya juga sunnah. Buat dan berpahala. Kerebuatan kita rugi. Arti kata pahaman orang. Tuan pesantren pahamannya hukum sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Memang berdosa tapi rugi. Hanya kita kenal ini ke pahala. Kita pulang membawa pahala. Segera pulang pahala. Maka ibadah sunat itu kalau kita dikerjakan bukan artinya tidak ada dosa, tetapi kita lagu minum dulu kan? Oh ya, anak lain je, biasanya kena tegur dulu minum sesuk, lagu Buddha. Kau Mekah tu rasa sok, aneh di Mekah tu rasa sok kita, hana tu rasa sok. Jika kau sempat turun, berjaknya mah. Hukum Islam itu datangnya sebab berubah hukum. Di sana darurat, termasuk masjid Bandung ini dari ke sawah kita sudah senjata hitam masjid. Tapi masjid Mekah tidak ranggup senjata hitam masjid. Kenapa? Ada Ka'bah di sana. Sampai ke sana kita tawaf. Berarti kira-kira kita tak salat tahiyatan. Namun kursi berdua, yang kursi berbahagia, yang kita hidupkan sunnah. Wayat kita bukti memuliakan Nabi. Cara memuliakan Nabi yang kedua melalui berbanyak salawat. Salawat ini deli salawat bersara. Berbanyak selawat. Hukum selawat itu ada juga dua. Pertama sunat, pertama wajib, kedua sunat. Khutbah Jumat hukumnya harus ada selawat. Salat jangan tinggal selawat. Tinggal selawat tak sah salat kita. Di luar salat hukumnya sunat. Banyak selawat. Ibu-ibu harus jerang tengok selawat. Tos sabar.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ingat itu bapaknya keras-keras bebas karena itu bukan orang. Waktu pesawat ke Sambala ibu, waktu di Bas Lorosa, ibu Ruhan bikin ke Sambala. Insya Allah itu taat anak suami kita gimana dulu nih. Jika kita di Mabangan, kita di Merawat, pakai rumah ini lebih keras orang itu cara ini. Dia kena guruku, jam 12 kelam, guruku ini. Usah bernasihat. Germa perubahan, jelbab, germa siang, germa ngaji, germa kita nehoya, talian dulu. Wah, dulu talian. Tapi sadar ini. Nah, dari dulu bagi berapa bapak-bapak itu. Padahal itu kebaikan rumah tangga itu keluar. Merasakan seselagi tentang urusan anak di rumah. Baru sadar bebe. Itu kan luar biasa sunnah Rasulullah. Keluar juga hari itu luar biasa. Bukan harus dengan Nabi. Kadang utang dipakai mama. Kuyone kalau sudah cemberut, meledang teh berjeruk. Tapi sudah pernah harap kemang. Kita ke kemang tarikan buat ini. Ulang karena itu berapa berubah? Tarikan 40 hari. Nggak berubah orang juga. Berarti kita ulang deh. Tarikan 4 bulan. Ajroh. Ternyata nunggu yang mana gue awal. Itu gue harus. Saya ini aku berat aku bertanggung. Wah, bermasalah nggak berubah jauh-jauh. Rupanya tanggung ini untuk menyelesaikan masalah. Cuma kita berpaham. Memang perkara tanggung itu diangkat Allah memang. Belum kena rasa itu. Aku ada berpikir aku belum. Wadri saya ini aku belum. Saya nggak tahu deh. Anak 3 saya sudah kenal. Ini siangnya kita sudah meter. 150. Berarti 2 meter. 300. Tempat terakhir 1 kali 2 meter. Ada beli batu ya. Nonton beli ya Pak. Orang ini terima dari aktivitas. Jadi memang tak beli tempat apa ya 1 kali 2 meter tempat tarik. Rumah jeroh HP tarik loh. Anak capek tarik loh. Tapi anak si habis-habis tarik bermanfaat Pak. Jika anak sejahat-jahat tarik itu dibayang. Kamu kusudua menghidupkan sunnahnya, memuliakan Nabi. Pertama, hidupkan sunnah. Kedua, berbanyak selawat. Ketiga, berbanyak jamu anak yatim. Hari-hari besar, anak yatim mah kerantinan. Lebih pesantren lebih tengok anak yatim dibebaskan biaya. Ini luar biasa. Dan pimpinan pesantren sebagai ibu dan bapaknya. Ini masalah ini loh. Angat dimulai Nabi. Anak kapilun wal yatama haza wa kaza fil jannah. Di pesantren mau dimulai dia. Di kampung mau dimulai. Karena pesantren ini pasti ke si anak yatim, si nyanyi-nyanyi porawa, uringan dah biayai. Bahkan anak yatim sering dia biayai. Itu luar biasa. Itu yang usah dia mangan, itu yang usah dia minum. Memuliakan anak yatim. Hari-hari besar jangan undang camat pakai geli kambing. Mungkin ya penceramah hendang setel. Penceramahan koronon. Camat bupatinya ngosah ketika dari guru yang segar. Weh ngebohongkan. Segera pernah anda menyentuhkan makanan segar anak yatim. Karena Nabi usaplah kepala anak yatim. Jika mengusap kepala anak yatim, mereka mau tak berani mencabut dari ujung jari. Diketahui apa? Cuma dikusuk pelin anak yatim. Jadi kita beri kusuk anak yatim. 100 anak jemaah kampungan. Sarau anak yatim kusuk pelin sampai muncullah anak yatim. Bukan seperti itu. Tetapi kusuk anak yatim ada buah jari kita. Nggak kepaham ya Pak? Dikusuk pelin. Yang kedua, anak yatiman berarti intinya berbeda ini berarti sayang di kondisi mama Muhammad sudah beda. Anak yatim ayo harus ini efek menunggu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi sudah 3 cara kita memuliakan Nabi. Pertama hidupkan sunnahnya, kedua berbanyak selawat, dan ketiga jamui anak yatim fakir
Dan setelah itu kata Allah, tidak cukup dengan memuliakan nabimu, sebelum sempurna imanmu, maka yang kedua, wa nasaruhu, tolonglah nabimu. Bagaimana cara menolong nabi? Kenapa harus ditolong nabi itu? Kenapa kepada umat lain tidak ada perintah Allah menolong umatnya? Umat Nabi Musa, gara perintah Allah, hai umat Nabi Musa, kalau sudah wafat nabimu, kau tolong nabimu itu. Hanya khusus kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? 124.000 nabi, semuanya misinya amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan risalah dari Allah SWT. Tapi nabi-nabi yang lain setelah wafat nabi itu ada nabi lain meneruskannya. Bahkan dalam satu kurun itu ada 3 nabi sekali kirim, seperti Nabi Su'id, Nabi Saleh, dan Nabi Musa, Nabi Harun. Bahkan 5 sudah kirim masalah kurunah. Begitu Nabi kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, maka setelah wafat Nabi kita, maka dalam Al-Quran dikatakan khataman Nabi, penutup segala Nabi. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi kita. Maka kalau diteruskan oleh umat, maka dakwah Nabi itu akan hilang di permukaan bumi. Maka Allah katakan, tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hei umat Muhammad, kamu umat yang paling terbaik. Jika bupati dia beri camat terbaik untuk daerah ya, camat terbaik. Nanti kalau Allah, ya umat Muhammad, kamu umat yang paling terbaik, tidak ada terbaik lagi itu. Dilahirkan kamu untuk manusia, gunanya mengajak kepada kemakrupan, mencegah kepada kemungkaran, dan ajak orang sebanyak-banyaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kebeta dakwah itu membantu Rasulullah melalui dakwah. Semua kita jadi kita ngaku umat sudah berdakwah. Kegera berdakwah umat Nabi. Terang ketemu ibu ya bu. Ibu umat Nabi kok. Alat nggak tolong ibu Nabi? Hah? Selohon. Nah, cara menolong Nabi sesuai perkataan kita masing-masing. Dakwah itu bukan memegang mikrofon. Dakwah itu bukan membaca hadis dan ayat. Mengoyakin dakwah. Tapi semua kita harus berdakwah. Pak DPR dakwah dengan dana aspirasinya. Wah ini 100 juta kena gini. Cukup saya dengar. Mulu-mulu kita begini. Langkah ini Pak DPR akan menyumbang 100 juta untuk pesantren. Dia berdakwah melalui tanda tangannya sebagai wakil DPR, maka sudah berdakwah melalui malnya. Dakwah bil mal. Berdakwah. Pak Gijik aja. Pak Gijik berdakwah urusan pesantren. Oke, pembujang aku mulai kerja Pak. Bapak saya di Jakarta. Saya bisa buat kita kamu, tapi setelah kau berumah tangga, masjid tolong diramaikan. Merah, kita kutekin, kegera guru setempat. Oh ya, ada dakwah gitu. Ya. Jadi kita dibagi dakwah. Pembujang kampung selepas berdakwah, holong dakwah. Kadang orang seniman yang berdakwah, begitu dong. Tepok ni tapi mohon maaf, memang kita dibayar yang bertepok pun. Jadi kesempatan kita jamaah apapun dia bertanya yang kita terima juga. Barang siapa bertepuk dapat tangannya berjumpa sekali tepuk 100 manak ini. Jadi kita tepuk kenapa DPR banyak menyumbangkan 100 juta tepuk bayar kita sidang manak gini nih. Ila kita mion. Bagaimana cara supaya membunuh JJ? Dan hubungan ke dari santri gue ya. Jadi saya jadi mana jadi anak kecil madroh pesantren ini. Dia kecil penyakit pesantren ini. Tangan akan begitu dong sekali tepuk telapak tangan itu 100 itu beranak.
Kudu turun nih. Nah kalau puluhan deh. Juga kita pupuk untuk Vietnam gitu. Coba kita pupuk ke orang Cina. Nah apa yang saya lihatkan? Kerja berdakwah huruf setentelnya. Ulama berdakwah huruf dalil dan hujahnya. Dan kami ini colok ada belum 4 bulan. Dan sebelum 4 bulan kami ini sudah pensiun. Wajib dulu kayaknya. Kemudian dia belum ada. Belum bukan ulama lain. Ya mereka dia. Kak, tentu lebih holok setan daripada kau. Belum bro. Asik. Kalau kita itu mau jadi maulid langkah ini kekurang kemasukan. Alonya, pakai pan berdua jauh. Padahal kita boleh pun di sini pun tak apa-apa keluar daerah. Hari besar dua, besar. Siapa bagi bikin iwan besar, siapa hari rumah. So, jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidupkan dakwah. Kita semua dakwah. Kena dakwah ini lupa tugas di MTU, lupa tugas di Syariat Islam, lupa tugas ulama, lupa tugas orang tertentu. Tetapi tugas sesuai dengan terbakar masing-masing. Berbujang di kampung di depan ini berdakwah hormat mikrofon baca ayat ke depan. Kedali hormonya. Anak lebih Indonesia, pakai kadang-kadang seniman. Seniman ini kadang pakai tepuk bantal ada punya. Tepuk bantal ada punya. Kedua langsung umur. Nah, sebenarnya lagu ya lagu loh. Mereka bukan. Upawanku kini mengaji ketemu balas budi payahna mahina galak di morong kita kutangku kecil-kecil sabu-sabu orang punyuan kenya sambil ini berdakwah ya ada kesudah isin debatin berdakwah ya Sabang dari ibu-ibu hamil berkasidah, ibu berkasidah. Biarkan kaum bapak turun untuk bergerak-gerak, ketutup tengok untuk bergerak-gerak. Setelah dia bergerak-gerak, layarnya tu ya pakai hijab. Hamil berlari, berdiri di gunung yang terserah, dia bisa terus. Kenapa berdiri ibu? Jangan lihat lawan jenis. Ibu saya ini berani berkasidah berdakwah ini mau berkasidah tempel. Umpama judulnya perdamaian. Perdamaian. Gerak pada ini dakwah walaupun dalam tasawuf wanita itu suaranya pun aurat. Tapi kalau digunakan untuk menyampaikan agama maka jadi dakwah suaranya. Jadi juga berdakwah itu berdakwah kayak bro. Ketika ibu saya ini berapa ya? Kami panggil pengajian ibu-ibu dari Kampung Bate melakukan lagu favoritnya. Ini buat si botol-botol ini. Onde Pak Imam, onde Tengku, onde MPU, onde Rojo, onde Jemajuda. Kamu goyang-goyang anak Bapak Oyan. Berdamai. Sudah kena tidur ya? Napasnya bagus, penapaskan agama, tapi caranya salah. Oh ya, kita merawat ni bos. Kamu kasih dah ngok, tapi dia mau merawat. Kita merawat ini sebenarnya wajib cemburu loh, dalam agama. Kita kampung ni kembali, cuma banan cemburu. Sebenarnya cuma banan kan mau cemburu. Gerekot ibu cemburu, ada ketemu ibu ya. Yang cemburu harus laki-laki. Laki-laki yang tak cemburu datangnya si banan belum jebak, datangnya si banan penuh mangan nongkosan, orang sawah penuh, orang sawah urak, penuh sawah, hari si mahir datang beribu kuda. Oh yang rawan cemburu namanya dayus. Walaupun ahli ibadah dia terlempar masuk surga. Kenapa? Tak khawatir atas pakaian istrinya. Yang terang ya bu, ibu kebelum bersinan. Ini ibu-ibu ni kita tengok, tak pernah bersinan ke suami.
besinan tu kaca. Si banan ni serawan ni bagi tumul. Serawan apa terguna? Hati serawan apa serawan dongong. Gera khawatir mah Jepangan si mah koi. Berpelas ni pokok ini sudah awal ini Jepangan sana beli. Kita pakai rumah ni ke sana ke mahe curah kita bu. Jika kita tu mahe tak ada budaya. Kalau kita imam mana rumah tangga. Kita umar ada rumah tangga sana si budaya ini. Kita mah haram, tangan tetap lagi haram kita sih menjadi tersiksa. Kita merawat ni, kita mah kena usuh, baik rumah. Anak tak berkat kuliah, pakai rumah berkat kuliah, akan dosa we. Si dosa kita, dosa usuhan, dosa kita mangan, dosa anak semangan, ngomeh kita ni. Bapak ni kena temas ke bapak, oi. Saya ni bapak ke bapak ni. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi berdakwah sesuai dosa-dosa kita masing-masing. Coba ke depannya bergerak, ke depannya berkasidah, ke depannya berlagu gayu. Coba kenapa saya orang Aceh, Ustaz, saya nggak bisa bahasa Aceh, bahasa gayu. Silakan dakwah bahasa Aceh. Dengan irama boleh. Tanda donya ka amin, hanya dipikir urusan agama. Dekat pakaian Yahudi, lagi mama liningan hindra. Artis India ngamalin baju, boleh tutup pusat keluar. Itu dakwah ya, bisa menjadi dakwah. Pakaian misalnya, rujani kalmu, emos kuyuk kebayamin. Tolong ngehebat jemaseni berlaku memakai baju yukensi. Yukensi ini bahasa Inggris. Lihatlah ketiak itu kepalisnya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi alhamdulillah kita selamatkan anak kita. Ama-ama sinara anak kita pesantren ini luar biasa. Cuba berarti cuba renungan selama anak kita pesantren berkah berikan itu. Lebih murah begini nasi, lo ke anak ini tangkul di pasar lebih murah begini nasi walaupun dia lu ceramah. Mas rasakan ya betul boy. Ini kita ni kalah di pakai ini, tidak nafsu malu. Kita tidak ada anak di pasar ini, pakai dia meh pasar ini. Jadi kita juga. Jadi pakai itu berdoanya kita juga dosa ya. Namaku sebut Tuhan, jadi berdakwah. Coba dakwah pandai melukis kaligrafi. Tulisan berbahasa gayo silakan. Bersedekah tengah hara harta, beribadah tengah haranya. Itu tertulis selama tidak hilang tulisan itu. Yang menulisnya tetap berdakwah. Yalah hebat dakwahnya. Tapi syaikhut dakwah. Itulah caranya Rasulullah. Saya berdakwah rumah dari rumah 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan setahun. Oh ya dakwah yang syaikhut dakwah. Kerja tidak dakwah. Dewi ini tengok dakwah. Si petani berdakwah. Bulannya jantar gini berdakwah weh. Membantu guru bulannya beli jantar. Makanya saya berdakwah. Dakwah yang berdakwah aja, jujur pada dulu gantang-gantang aku dakwah. Dakwah betul, tepat cuma sedikit dapat dia. Waktu akhirat tapi segitunya misal. Sebab misalnya cuma jahat cuma misalnya berhasil. Ini sudah berhasil, tapi misal. Jadi sebuah hanggam itu sedikit jiwa mana. Tapi somat orang kerja 4 bulan. Padahal berhubungan aku lupa lain. Sudah dengan 4 bulan. Ini salah satu amalan sahabat namanya Sa'ban. Paling dengar Sa'ban itu dia kena dididik merasa. Anak kata segera gelia, anak kata segera narua, anak kata segera siayua. Misalnya waktu Sidratul Mauta, Bismillah terbayang pahala. Sedikit kita lakukan pahalanya nampak, tapi kita misalnya lu tidak dua amalan. Keku kecil ini kena dia lumi aku beramal dan berbuat. Ada bisa mencontohkan Nabi dia walaupun dia tidak orang kaya, setiap hari ada sedekahnya. Walaupun sebutir
kurma. Ini kita kurang-kurang sedekahnya setiap luara setiap pedih ini kita kira anak yatim, kira orang janda. Tapi bukan hati yang hasrat yang lain yang dimaksud. Ini senyum menawan, berbuk. Bapak Ibu yang siap datang. Teguh, salahnya tak dakwah ni. Anak coba dakwah ni. Dakwah ni dengan diam pun kita dakwah. Ada di bawah kampung coba diam dan ada dakwah. Dewa senang di bawah dakwah dia. Anak coba ke bapak anu makin sibuk cuma. Aduh dia kegeoyang lu kalau itu. Bapak pengacu. Ayo berdakwah ya. Menghina, menghujat, memecah, ya, berdakwah. Tapi datang dia semakin melihat wajahnya semakin mengingat Allah. Berarti anak saleh dia boleh anak saleh. Kita pandang wajahnya kita semakin mengingat Allah. Bersahabat kita ni, itu makin lewat kedua, makin mukarat dengan 34 bulan. Walaupun aku berdua. Wah. Berarti melihat saya karena Allah. Siapa kita tengok dari sebagai kisah kita tangkuh pun. Orang beri sepatu kita tengok nak. Jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Berdakwah, al-ibu hasanah dakwah ibu berdakwah dengan pakaian ibu. Ibu ni syarat itu ibu ni bawa ibu. Ibu si paket ibu aja jilbab ya. Jilbab. Nah, jadi wanita tak paham mana jilbab mana kerudung. Kita lihat surat An-Nur 31. Bihumurihina wa ala juyudihina. Wahai wanita, pakai kerudungmu tutup dadamu, jangan nampak perhiasanmu. Ya, pakai ibu syarat ni. Ibu berdakwah dengan kerudung ibu. Ibu berpenah dan berjilbab. Kasi pakai ibu gerali kerudung. Mana jilbab? Dalilnya surat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin. Wahai para nabi, suruh istrimu, anak perempuanmu, istri orang beriman menjulurkan jilbabnya. Jilbab sejenis baju kurung, menutup kepala, melonggarkan dada, menutup wajah. Oh ya, jilbab. Berkepahaman Bu. Tapi jangan saling salah menyalahkan. Yang pakai jilbab itu melihat kerudung, ucapkan alhamdulillah, saudaraku sudah pakaian muslimah. Yang pakai kerudung melihat jilbab, jangan alergi. Siapa ibu-ibu ini yang cuma pakai jilbab, cadar ya, ISIS. Ini orang menentang Allah. Allah berani tentang ini. Karena cuma melihat pakai jilbab dan pakai cadar itu ISIS, ini manusia yang terkutuk di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menyuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu itulah cadar. Cadar bahasa kita ini. Bahasa Al-Quran hijala bihina. Pakailah jilbab. Cuman jenguk Pak Sakal oleh Dewa. Aku ulah 40 udah. Kumah pakaian mas turun 4 kanan 4 rumah. Ayahnya. Upari oleh grup tikin. Saya sendiri memang benar. Tapi ke berapa ini berjalan tutup bed itu, ayo pakai kacanya. Jadi dong gerakan gini, karena gini, dong penting bertudungan loh. Berapa tudung loh? Aku beri waktu kuning Allah kata, ya Allah kau ngomong hebat, tapi istri tak pakai jilbab. Sudah saya beli ya Allah. Kenapa nggak balik pasar? Nggak berani ya Allah. Kenapa nggak berani? Tidak masakan nasi ya Allah. Bencong! Ya bahaya. Ya Allah, dan kita bencong keren. Jadi jangan saling menghujat. Yang pakai jilbab alhamdulillah mengikut Rasulullah dan istri-istri dan sahabat Rasulullah. Yang pakai cadar masih diperintah Allah juga dalam konteks agama. Bu, kalau seandainya ibu
sudah umur 50 tahun ke atas pakai kerudung macam ingat nak gede bak kita ibu dulu yang pada kerudung dia jadi sengaja deh gede bak yang boleh tanggung ya ada dosa tapi di umur 40 atau 15 tahun 50 oh yang sempat sengaja dan bersengaja tetap dosa ibu si tuanya ada dosa habis baterainya saya jawab nih Kemana ya? tentang jilbab ini usaha kita wajib jilbab buka surat An-Nur ayat 30 dan 31 kemudian jilbab kita jilbab menganiaya pertumah ni woy oh jilbab arah kepenuh ahbab di rumah saya itu kini kami jilbab baru mahamanku abangku aja pakai jilbab bukan pakai cadar oh ya lawan mana sehat ya ukur ke rumah arah amantel ketua ni arah abangtel menuju Paris rupanya dalam Al-Quran itu tidak diwajibkan yang diwajibkan di luar rumah saya yang berjilbab begitu usaha luahnya jilbab berarti kita laki-laki penganiaya tapi begitu datang orang mengetuk pintu cepat-cepat pakai jilbabnya karena itu sudah halal nikah dah bukan muhrimnya lagi oh ya jilbab berpaham oh bapak oke bapak main dia kan kita jilbab dan tiba bapak-bapak ni ke ibu-ibu heran dengan dia pakai cadar dia heran tiba bapak-bapak ni bapak ibu tengok pakai cadar mana mangan ni ada ada sorot mangan ni ibu-ibu bapak ni mau surus hoy tengok dia pakai cadar ini mangan di rumah ni keluar ni kecuali siap makan burung baru jangan dibuka jelas yang penting gitu ni itu urusan jadi silakan berdakwah anak-anak muda rumah berdakwah kepada anak lain jadi anak kita yang berdakwah pak rumah kita berdakwah berarti setiap 24 jam tak pernah lepas dari dakwah apakah kita sudah jelas jadi hamba kita sejemaat sebelum berdakwah itu hamba Allah lah antum itu mau kok ke belakang duduk pesawat keponakan itu terakhir itu sudah saya nah jamaah antara maka libatkan diri dalam dakwah harta kita, kendaraan kita, rumah kita, keluarga kita semuanya dalam dakwah 24 jam hidup dakwah tetapi tidak seperti membalikkan telapak tangan bila dia telah kenapa saya kena cakap kaulah ni itu dah dakwah kau dah balik Islam itu dibawa di masjid rumah bukan dengan bentakan berapa hari kerana hidayah itu tidak boleh dipaksakan kerana itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala banyak doa, banyak usaha, banyak nasihat ya, jamaah hidup Allah SWT kemudian yang ketiga yang terakhir wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu mengikuti cahaya yang terang yang turun bersama Allah apa cahaya yang bersama Allah adalah Al-Qur'an anak mengikuti cahaya yang terang tetapi kita telah terang dari haram itu bisa anak terang kita atau sebaliknya aku ni aku terang jemaah terang aku penceramah banyak seperti sifatnya langsung jemaahmu terang orang bagaikan lilin mem jejosnya jemaah terang aku berdoa gitu ya lagu tekun dan ya Allah tekun yang mau bercerah semoga nanti jemaah pilih teranglah petra dan untuk penutup ini juga saya sampaikan sama Pak Ustaz dari Banda Aceh saya juga berencana membuka pesantren insyaallah di Pupuk Muning Tengku Sarifudin sudah lihat sedang dikerok sekarang saya berniat membuka pesantren alim karena saya bukan backgroundnya habis tapi juga saya berharap teman-temanku yang mendoakan dan mendukungnya dengan doa dan dengan penyampaian kepada saudara-saudara kita. Nah,
Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau yang tiga ini, pertama memuliakan Nabi, menolongnya Nabi, mengikuti Nabi, di akhir ayat ini tutup ulaika humul muflihun, mereka itulah mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Maka inilah dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang relatif singkat ini. Mungkin dia penyampaian saya dari awal, beli kesalahan, beli kekurangan, kita mohon maaf. Yang dia buat di akhir-akhir, sehingga dia merangkul, memukul. Aku menyampaikan argumen bukan sentimen. Aku mengajak bukan mengejek, tapi namun kusadari lidahku ini tajamnya seperti peluru, meniat hati bagaikan sembilu. Dan karena itu tidak kali yang tak bergetar, seperti buah pinang dengan buah kemiri. Tiada manusia yang tak bersalah, kecuali firman Allah dengan sunnahnya Nabi. Orang bijak berkata, kalau pedang melukai tubuh, mungkin sembuh jika diobati. Tapi kalau lidah melukai hati, namun obatnya apa yang dicari? Selain makhluk Allah yang datang dari Kabupaten Aceh Tengah, namanya Yahya Aryas. Sudahkah Bapak Ibu para pendengar memaafkannya? Sudahkah tadi hati yang dalam? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada pekan di Senapang, saya tak mau berbelanja ke Jawa lagi. Kalau ada umur kita panjang dari kesempatan, kalau masih mau saudaraku mengundang Yahya Aryas, lihat dulu hasilnya hari ini. Hasilnya hasil sana dulu amplop. Tak pernah saya cerita amplop Aceh Timur, Aceh Barat, di kota saya bahkan ke Medan, saya tak pernah pasang tarif. Ketika tanya orang, tentu sudah penemah nangkan itu. Saya bukan Ceh Hidong, bukan Ceh Sejati dan Taman. Saya diundang ceramah. Kalau nggak pun undang, saya akan tutup rumahnya Anda. Tapi kalau saya sudah berdakwah, rezeki saya dari Allah, walaupun dari tangan manusia. Dikasihnya alhamdulillah, kalau nggak disajinya tidak perasaan. Cuma itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.